Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, iNews Media Group telah memasuki tahun yang ke-11. Sebuah perjalanan yang panjang, penuh dinamika, namun tetap konsisten untuk menghadirkan informasi yang aktual, terpercaya, dan menginspirasi. Sebagai TV berita nomor 1 yang terdiri dari iNews TV, Okezone, Sindo News, dan IDX Channel, iNews Media Group akan terus berkembang dan tetap konsisten memenuhi kebutuhan berita untuk masyarakat Indonesia. Di hari yang bahagia ini, selain merayakan hari ulang tahun AMJ yang ke-11, kami juga menghadirkan acara Women's Inspiration Awards 2026 dengan tema From Hers to the Nation, sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi perempuan-perempuan luar biasa yang telah menunjukkan dedikasi dan menginspirasi serta menjadi sumber motivasi bagi perempuan Indonesia. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan malam hari ini. Semoga Women's Inspiration Awards tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi sebuah pengingat bahwa setiap langkah perempuan adalah bagian dari kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berhenti memberi inspirasi. Ia bukan sekedar kuat, ia keteguhan yang lembut. Ia bukan sekedar bertahan, ia adalah alasan mengapa harapan tetap hidup. Ia tidak sempurna, namun berani menjadi diri sendiri. Untuk para hadirin, baru saja kita disuguhkan penampilan yang luar biasa ya dari wanita, para penari muda berbakat yang mereka tidak hanya menari tapi juga menyampaikan pesan kuat tentang perempuan mandiri. Luar biasa, dan baru saja kita menyaksikan sebuah performance yang luar biasa dari Krisdayanti. Boleh dong kita berikan aplaus paling meriah untuk diva Indonesia kita yang luar biasa, yang kita kenal dengan panggilan Mimi KD. Sebuah potret di mana Mimi KD ini selalu menghadirkan sosok perempuan Indonesia yang tidak hanya berprestasi di dunia hiburan, tetapi juga betul-betul berdedikasi dalam pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dan Sere, ngomong-ngomong lagu-lagu yang tadi dihadirkan oleh Mimi KD,
ada salah satu lagu yang saya suka banget judulnya. Yang mana tuh? Mahadaya Cinta. Oh, kenapa sih kamu suka lagu itu? Karena tadi saya lihat direksi-direksi bergoyang ya. Dan yang kedua adalah ngomongin soal Mahadaya Cinta ini berbicara mengenai kekuatan terbesar dalam hidup seringkali datang dari cinta, dan itulah yang menjadi penggerak daripada perempuan. Cinta menjadi sumber daya untuk setiap wanita terus bertahan, mampu merawat dan terus melangkah kuat dalam setiap peran yang dijalani. Betul sekali, dan malam ini pun juga bukan sekedar acara biasa ya, karena ini adalah perayaan keindahan perempuan yang ditampilkan dengan penuh dengan kemegahan, karena aku yakin setiap perempuan itu layak untuk dirayakan, bukan begitu? Dan sebelumnya kami ingin menyapa para perempuan yang sudah hadir bersama dengan kami. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Ibu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Baik, berikut izinkan kami menyapa Ibu Amalia Adininggar Widya Santi, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Selamat malam Bu Amalia. Selanjutnya selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Niluh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Dan berikutnya izinkan kami juga menyapa Ibu Nanik SD yang Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat malam Bu Nanik. Dan juga kami ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Ibu Yeni Wahid dari Wahid Foundation. Selamat malam Ibu. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat datang kepada para Bapak Ibu jajaran direksi dan pemimpin redaksi iNews Media Group, serta para tamu undangan Women's Inspiration Awards 2026. Kami ucapkan selamat datang di Jakarta Concert Hall iNews Tower dalam acara Women's Inspiration Awards 2026. Bersama saya, Sere Kalina, dan rekan saya malam hari ini. Dan saya Rosalin Hiu. Bapak Ibu, senang sekali karena malam ini kita tidak sekedar merayakan pencapaian perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang menginspirasi, tapi kita juga merayakan perempuan-perempuan yang memilih untuk melangkah, memimpin dan memberi arti. Ya, dan tema malam hari ini adalah From Her to the Nation. Ini adalah pengingat bahwa ketika seorang perempuan bertumbuh, yang bertumbuh bukan hanya dirinya, tapi juga lingkungan di sekitarnya, dan pada akhirnya bangsa ini. Kita berikan tepuk tangan untuk semua perempuan di Indonesia. Yes. Dan untuk itu iNews Media Group juga mengajak masyarakat dari seluruh kalangan untuk dapat berpartisipasi dan menentukan para pemenang peraih penghargaan kategori favorit melalui voting di RCTI Plus dan media sosial iNews Media Group. Dan sebelum kita memulai runtutan acara pada malam hari ini dan melihat siapa saja perempuan inspiratif yang akan menerima apresiasi dalam ajang Women's Inspiration Awards 2026, mari kita simak tayangan berikut ini. Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Yang kemudian sekalipun langsung keluarkan. Merusak UGM. Jangan buat kasus ini beranak pinak. Kriminalisasi nggak boleh. Memandangkan hayya 'alal falah. Kebaikan dari Allah Ta'ala. Salam alaika. Ocha, kamu tahu nggak? Sampai hari ini
iNews TV adalah televisi berita dengan jumlah penonton paling besar di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk iNews TV, luar biasa sekali. Luar biasa, seri iNews masih menjadi TV berita nomor 1. Bahkan sekarang berkembang menjadi media multi platform, tidak hanya televisi, tapi juga portal berita, radio sampai digital. Itu dia yang membuat saya betul-betul bangga menjadi part of iNews Media Group. Betul, dan pastinya terus menjadi sumber informasi sekaligus inspirasi ya untuk masyarakat Indonesia. Dan Sere juga para hadirin sekalian, boleh dong kita berikan tepuk tangan meriah untuk 11 tahun iNews Media Group. Ya, Ocha, malam ini aku rasanya udah gak sabar sih ingin mengetahui siapa saja sih penerima apresiasi gitu ya. Dan langsung saja kalau gitu Ocha. Kita akan masuk ke kategori Woman of Inspiration, di mana kategori ini mengapresiasi perempuan yang tidak hanya berprestasi tetapi juga menciptakan perubahan. Seperti sosok perempuan yang satu ini, beliau adalah perempuan pertama yang menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan penerima apresiasi kategori Women of Inspiration adalah Puan Maharani. Dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI, memimpin lembaga legislatif dalam mengawal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan negara. Ia juga mendorong berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan pelindungan perempuan dan anak, hingga lahirnya kebijakan dan peraturan yang berdampak luas bagi masyarakat. Sosoknya sekaligus mencerminkan kepemimpinan perempuan yang kuat dan konsisten di tingkat nasional. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Namun sehubungan Ibu Puan berhalangan hadir, izinkan kami untuk mewakilkan dalam menerima penghargaan tersebut. Baik, Sere dan juga hadirin sekalian, kita menuju ke penghargaan berikutnya, yaitu penghargaan bagi perempuan memberi dampak nyata bagi bangsa. ya, penerima penghargaan kategori Woman of Inspiration selanjutnya, beliau konsisten memperjuangkan kemandirian pangan dan pertanian serta aktif dalam kepemimpinan di DPR RI. Selanjutnya, penerima penghargaan kategori Woman of Inspiration adalah Siti Hediati Soeharto sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI. Dikenal sebagai sosok yang aktif mendorong kemandirian pangan nasional dengan fokus pada kesejahteraan petani serta penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Kiprahnya juga terlihat dalam pelestarian budaya, pembinaan olahraga nasional, hingga konsistensinya sebagai figur perempuan yang terus berkontribusi dalam dinamika politik Indonesia. Baik, selamat kami ucapkan kepada Ibu Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI. Namun sehubungan Ibu Titik berhalangan hadir, izinkan kembali kami mewakilkan untuk dapat menerimanya. Baik, hadirin sekalian, masih pada kategori Woman of Inspiration, di mana penerima malam ini memulai kiprah sebagai jurnalis dan kini terus berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau aktif dalam pemberdayaan masyarakat serta dipercaya mengemban berbagai peran strategis di tingkat nasional. Selanjutnya, penerima penghargaan kategori Woman of Inspiration adalah saya tidak menutup mata, ini semua rantai kesalahan ini pada semua. Saya marah karena ini uang rakyat. Nanik Sudaryati Dea menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Ia berperan dalam mendorong program pemenuhan gizi masyarakat lewat MBG dengan tata kelola yang bersih. Selain itu konsisten mengawal isu kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan turut terlibat dalam program penanganan kemiskinan. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Nani SD yang selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kepada Ibu Nani kami mohon untuk naik ke atas panggung.
untuk itu kami juga mengundang Bapak Ruby Panjaitan, Wakil Direktur Utama iNews Media Group untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan. Kepada Ibu Nani kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Pak Ruby izin mohon berkenan di tempat Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga saya dapat ini karena marahnya baru sebentar. Terima kasih pertama tentu saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kesehatan serta waktu di mana saya bisa berbuat untuk negeri ini. Yang kedua, terima kasih saya ucapkan untuk anak-anak saya, suami tercinta saya. Meski sedikit senyum dan pelukan, tapi kalian senantiasa ada di hati Bunda. Setiap saat. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia, anak-anak penerima manfaat gizi. Masih banyak yang kurang. Tapi saya berjanji, Ibu berjanji akan terus memperbaiki hingga makan bergizi gratis benar-benar membuat kalian menjadi anak-anak generasi emas mendatang. Untuk wanita di Indonesia semua, teruslah berbuat kebaikan karena kebaikan akan melahirkan banyak doa dan dari doa itulah Anda akan bisa sukses dan disayang banyak orang. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk iNews. Terima kasih untuk khusus sahabat saya Mas Aiman. Terima kasih Ibu Nani Resdiang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, pemirsa, berikutnya penerima Women of Inspiration adalah seorang perempuan yang sangat vokal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia. Beliau adalah putri dari Presiden keempat Republik Indonesia. Zanuba Arifah Cakso Rahman Wahid atau Yeni Wahid, Direktur Wahid Foundation. Dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan nilai toleransi dan keberagaman melalui perannya di The Wahid Foundation. Sekaligus aktif mendorong dialog lintas kelompok di tingkat nasional maupun global. Kiprahnya diakui dunia dan masuk dalam daftar tokoh muslim berpengaruh versi Interroyal Islamic Strategic Studies Center, serta konsisten menguatkan peran perempuan dalam kehidupan publik dan kebangsaan. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ibu Yeni Wahid selaku Direktur dari Wahid Foundation, dan kepada Ibu Yeni Wahid kami undang untuk dapat bergabung ke atas panggung. Kepada Bapak Ruby Panjaitan kami persilakan untuk memberikan penghargaan. Kepada Bapak Ruby kami persilahkan untuk kembali ke tempat, dan Ibu Yeni Wahid kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Siapakah perempuan inspiratif? Perempuan inspiratif adalah mereka perempuan yang tiap pagi bangun pagi menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya.
Perempuan inspiratif adalah ibu yang bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah, melaksanakan tugas-tugas domestik yang mungkin tanpa bayaran. Perempuan inspiratif adalah ibu-ibu yang bangun dari tidurnya di malam hari, berdoa dan bersimpuh untuk keselamatan anak dan keluarganya. Perempuan inspiratif adalah mereka yang mungkin tidak punya pasangan, tapi tetap berjuang bagi kebaikan masyarakat di sekelilingnya. Perempuan inspiratif adalah mereka yang mengalami diskriminasi, tapi tetap berjuang agar ada kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan inspiratif adalah mereka yang mungkin ditekan, tapi tetap berjuang untuk memastikan bahwa lingkungan hidup tetap terjaga. Perempuan inspiratif adalah mereka-mereka yang berjuang agar negara ini bebas korupsi. Perempuan inspiratif adalah mereka-mereka yang menginginkan agar negara kita dan dunia ini menjadi lebih baik. Perempuan inspiratif adalah orang yang tidak bisa diam melihat penderitaan anak-anak dan orang-orang yang tidak berdosa di Palestina. Award ini untuk semua perempuan inspiratif di Indonesia dan di dunia. Terima kasih iNews atas award ini, dan kepada seluruh perempuan inspiratif di luar sana, baik yang namanya kita kenal maupun yang sama sekali tidak kita pernah dengar namanya. Tetaplah berjuang, karena bagi kami, bagi saya, Anda berharga. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeni Wahid, dan kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Para hadirin sekalian, itulah tadi para perempuan-perempuan hebat yang sudah mendapatkan para penghargaan pada malam hari ini. Boleh kita berikan aplaus paling meriah dan sere juga pemirsa dari 4 penghargaan yang tadi kemudian diberikan. 3 di antaranya atau 3 di antara penerimanya adalah putri dari Presiden Republik Indonesia. Boleh kita berikan apresiasi begitu menginspirasi bagaimana kemudian legacy yang dihadirkan dari waktu ke waktu terus hadir di tengah-tengah sosok masyarakat Indonesia. Ya, luar biasa sekali, dan setelah ini akan masih banyak lagi apresiasi kepada para perempuan-perempuan hebat. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Women's Inspiration Awards 2026. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Women's Inspiration Awards 2026, dan sebelumnya izinkan kami menyapa sosok-sosok istimewa yang sudah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Izinkan kami menyapa selamat malam Ibu Diah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kami ucapkan juga selamat malam kepada Ibu Ratu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia. Dan juga selamat malam kepada Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Selamat malam Ibu. Ya pemirsa, Women's Inspiration Awards 2026 menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan yang telah memberi kontribusi nyata bagi bangsa melalui karya, dedikasi, dan pengabdian. Dan tentu saja setiap penerima penghargaan pastinya melalui proses penilaian yang ketat, objektif, dan juga penuh pertimbangan. Penilaian dalam Women's Inspiration Awards ini dilakukan oleh Dewan Juri yang berpengalaman di bidangnya, dan ini dia tayangannya. Penilaian kandidat dilakukan oleh Dewan Juri, Guru Besar Ilmu Manajemen BINUS University, Profesor Dr. Lim Sani, serta Asosiat Profesor Program Vokasi Universitas Indonesia, Dr. Devi Rahmawati.
Luar biasa sekali, perempuan hebat menilai perempuan hebat ya Ocha ya. Betul, begitu sosok-sosok inspiratif dihadirkan dalam malam penghargaan kali ini. Dan Sere, kalau kita bicara secara sederhana, apa arti kata inspirasi? Sebetulnya saya mau sedikit cerita ya, mungkin sekitar tahun 2017, 2019, saya masih mahasiswa, saya masih kuliah. Dan saat itu saya sering menonton program favorit saya, namanya Indonesian Idol. Dan saya sering nonton sosok yang ada di sebelah saya ini merupakan host dari ajang Indonesian Idol. Dan kalau malam hari ini saya bisa berada bareng-bareng bersama dengan Sere, partner saya, ini merupakan bukti sederhana, contoh nyata bahwa wanita dilahirkan memang untuk saling menginspirasi. Boleh dong tepuk tangan untuk Sere Kalina, partner saya. Ocha, aku juga bangga banget sama kamu karena aku tahu perjuangan menjadi seorang news anchor itu tidak mudah gitu ya, dimana kamu harus berpengalaman dulu di lapangan sampai akhirnya masuk ke studio. Itu khususnya mungkin untuk perempuan itu menjadi tantangan tersendiri juga ya. Jadi kudos to you, congrats juga untuk pencapaian kamu selama ini, luar biasa. Thank you Sere, selalu bangga menjadi bagian dari iNews Media Group. Baik hadirin sekalian, selanjutnya akan ada dua rekan kita yaitu Diandra Mukni dan Anita Dewi yang akan membacakan apresiasi kategori voting pertama. So, please welcome. Dan pemirsa di rumah, Anita rasanya benar-benar membanggakan ya bisa menjadi bagian dari acara spektakuler malam ini dan dikelilingi oleh perempuan-perempuan inspiratif yang memiliki dampak pada negeri ini. Benar sekali Diandra, tentunya ya sebagai seorang perempuan nih, saya pribadi juga merasa terinspirasi sekali. Apalagi kita juga akan umumkan siapa favorite women in social impact yang sudah di voting di RCTI Plus dan juga sosial media iNews. Dan untuk itu mari kita akan lihat para nominasi untuk kategori Favorite Women in Social Impact. Nominasinya adalah kategori Favorite Woman in Social Impact. Cinta Laura Kiel, Zaskia Sungkar, Nagita Slavina, Ria Ricis, penerima penghargaan untuk kategori Favorite Women in Social Impact adalah siapa ya Diandra ya? Kira-kira siapa nih Anita? Siapakah dia? Siapa nih pemirsa kira-kira? Siapa nih ya? Oke, 1, 2, 3. Ria Ricis. Baik, kami undang Ria Ricis untuk naik ke atas panggung. Ria Ricis, kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bangga banget rasanya membawa nama perempuan hebat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih sehat sampai hari ini, alhamdulillah banget, dan terima kasih juga untuk iNews sudah mengapresiasi perempuan-perempuan hebat di muka bumi ini. Dan terima kasih juga untuk keluarga saya yang lagi nonton di rumah. Terima kasih juga untuk manajemen yang ada selalu di balik saya. Tanpa mereka saya tidak akan ada di sini. Terima kasih untuk kolaborator. Kemarin juga saya baru collab sama rekan saya untuk nangkep ikan sapu-sapu. Dan alhamdulillah, terima kasih juga untuk The Ricis, fanbase saya yang selalu support dan selalu kompak. Terima kasih banyak kehadirannya. Dan terakhir, untuk putri kecil saya satu-satunya, Ramona. Ini Ibu Muna, Ibu bangga sama Mona, tetap bahagia dan kita selalu bersama-sama. Untuk semua perempuan, kita perempuan hebat. Teruslah berjuang dan tetap berbahagia. Terima kasih banyak. Terima kasih iNews. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ria Ricis atas dua patah katanya yang sudah disampaikan kepada kami semua.
Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik, Diandra dan juga pemirsa, sebelum kita membacakan penerima apresiasi selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Arifah Fauzi selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, pemimpin redaksi, penanggung jawab iNews, Bapak Aiman Wicaksono beserta jajaran, para dewan juri, tokoh perempuan inspiratif, penerima penghargaan, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir di panggung Women's Inspiration Award yang selalu menghadirkan energi positif ini. Hadirin yang saya hormati, malam ini adalah tentang cerita. Cerita tentang perempuan-perempuan hebat yang mungkin tidak selalu terlihat di depan, tapi dampaknya terasa luas di keluarga, di komunitas, bahkan untuk bangsa. Saya mengapresiasi iNews Media Group yang terus memberi ruang bagi cerita-cerita inspiratif ini. Tema From Hearth to the Nation terasa sangat dekat karena memang banyak perubahan besar berawal dari langkah kecil seorang perempuan. Namun kita juga perlu jujur, di luar sana masih ada perempuan yang belum mendapatkan ruang yang aman dan setara. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama. Dan justru disitulah pentingnya malam ini, karena perempuan yang kita apresiasi hari ini bukan hanya inspiratif, mereka adalah bukti bahwa perempuan bisa menjadi penggerak perubahan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya membuka lebih banyak ruang, memperkuat perlindungan dan memastikan perempuan bisa berdaya secara optimal. Tapi perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi yang kuat yang melibatkan antar kementerian lembaga, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Mari kita jadikan inspirasi malam ini tidak berhenti di sini. Kita lanjutkan dengan langkah nyata sekecil apapun itu, karena satu langkah perempuan hari ini bisa menjadi perubahan besar bagi banyak kehidupan esok hari. Dan malam ini adalah bukti perempuan Indonesia bukan hanya bagian dari perubahan, tetapi penentu arah masa depan. Dari perempuan untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaya. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arifah Fauzi atas sambutannya. Ibu, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, mohon maaf karena setelah ini kami akan segera memanggil para penerima apresiasi kategori Women of Social Impact.
Diandra dan juga pemirsa, di era saat ini kita memang juga tahu ya, semakin banyak dan juga begitu besarnya peranan perempuan dalam memberikan pengaruh di berbagai bidang kehidupan. Iya betul sekali Anita, dan selanjutnya kita akan mengapresiasi perempuan-perempuan yang menghadirkan perubahan nyata melalui kebijakan dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dan penerima apresiasi dengan kategori Women of Social Impact adalah Shirley Chonda, Gubernur Maluku Utara, telah membawa dampak sosial yang signifikan dalam waktu singkat melalui pendekatan kepemimpinan berbasis aksi, pemberdayaan perempuan, dan kolaborasi dengan TNI. Sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara yang fokus pada penguatan ekonomi rakyat dan layanan dasar. Ipuk Festiandani, Bupati Banyuwangi, menghadirkan program sosial berbasis kebutuhan warga. Mengorkestrasi banyak pihak, berbagai inovasi diluncurkan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Rantang kasih, Banyuwangi berbagi, warung naik kelas. Angka kemiskinan turun drastis dan Banyuwangi menjadi kabupaten terbaik kinerja tinggi se-Indonesia. Putu Rasniati, sejak dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, aktif turun ke masyarakat melalui program Badung Peduli. Kegiatan Badung Peduli, program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Semarang, melalui kebijakan penataan permukiman, berhasil menurunkan wilayah kumuh di Kota Semarang menjadi 44 hektar, serta membawa Kota Semarang menjadi kota paling toleran di Indonesia. Dia Kartika Permanasari, Bupati Kendal, berkolaborasi dengan semua unsur, baik Forkopimda, pemerintah pusat, provinsi, dan swasta melalui CSR untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat dalam mendukung program 3 juta rumah. Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto, berfokus pada pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup warga melalui beragam program, di antaranya program Keluarga Harapan dan Pekerja Sosial. Belinda Putri Sabrina Berton, Wakil Bupati Kudus, sosok pemimpin yang mengutamakan tindakan cepat, berdialog, dan turun ke bawah. Selain itu, melalui visi Kudus Sehat atau Sejahtera, Harmoni, dan Takwa, ia fokus pada isu-isu sosial yang meresahkan masyarakat. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami mohon untuk naik ke atas panggung para penerima apresiasi. Yang pertama Ibu Shirley Chonda selaku Gubernur Maluku Utara, kami persilakan naik ke atas panggung. Baik, berikutnya kepada Ibu Hajah Ipuk Fistiandani, SPD MKP selaku Bupati Banyuwangi. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Ibu Putu Rasniati Adi Arnawa selaku Ketua TPPKK Kabupaten Badung. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya kami mengundang Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, SSMM. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Beliau merupakan Wali Kota Semarang. Selanjutnya Hajah Diah Kartika Permanasari SEMM selaku Bupati Kendal. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya Hajah Ika Puspitasari SE selaku Wali Kota Mojokerto. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Erlinda Putri Sabrina Birton selaku Wakil Bupati Kudus, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Ibu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada para penerima apresiasi. Kepada Ibu Arifah Fauzi untuk berdiri di tengah-tengah para penerima apresiasi Women of Social Impact untuk berfoto bersama. Kepada Ibu Arifah Fauzi dan para penerima apresiasi kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan juga hadirin, untuk selanjutnya kami akan kembali mengumumkan penerima apresiasi kategori Women of Social Impact selanjutnya adalah Dr. Ayu Widyaningrum, founder Widya Estetik Clinic. Pionir dalam praktek dokter estetika yang tak hanya menekankan aspek kecantikan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien dengan berbagai terobosan di dunia kecantikan, salah satunya regeneratif sel. Maylin Tenardi adalah sosok Kartini masa kini yang menginspirasi melalui dedikasinya dalam pemberdayaan perempuan. Kiprahnya melalui komunitas perempuan peduli dan berbagi KPPB, aktif menggerakkan woman empowerment, mendorong kepedulian serta memberikan edukasi agar perempuan berani berkembang dan saling mendukung. PT Surya Pratista Utama atau Mi Burung Dara. Melalui Akademi Burung Dara, aktif menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bertujuan membantu pelaku usaha kuliner perempuan. Dengan Inul Daratista sebagai brand ambassador selama lebih dari 17 tahun, mereka berfokus pada pengusaha perempuan agar bisnis mereka naik kelas. Nurjana, nasabah PNM Mekar Jambi, berhasil mengembangkan usaha mikro melalui dukungan permodalan dan pembinaan bagi perempuan prasejahtera produktif. Berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha yang stabil dan berkelanjutan. Sri Kartini, nasabah PNM Mekar Magelang, berhasil mengembangkan usaha batik rumahan dan berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi penggerak kemandirian ekonomi keluarga. Tri Yulia Rizky Ananda, Ketua DPW GAPMB Sumatera Selatan, mendorong pembangunan 40 dapur MBG dengan motivasi menurunkan angka stunting di Sumatera Selatan, memberdayakan UMKM sektor kuliner untuk berpartisipasi dalam program MBG.
Askrindo berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui program Askrindo PAUD Indonesia Award sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran guru PAUD. Dedikasi Bu Indri Kristiana Koa membuktikan bahwa ketulusan dan perjuangan mampu menghadirkan pembelajaran bermakna serta harapan masa depan yang lebih baik. Baik, untuk itu langsung saja kami mengundang kepada Dr. Ayu Widyaningrum selaku founder and beautypreneur untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Ibu Melin Tenardi selaku founder Perempuan Peduli dan Berbagi KPPB. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya kami mengundang kepada Ibu Inul Daratista selaku Brand Ambassador PT Surya Pratista Utama Mi Burung Dara untuk naik ke atas panggung. Baik, selanjutnya Ibu Nurjana selaku nasabah PNM Mekar Jambi, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya kami mengundang kepada Ibu Sri Kartini selaku nasabah PNM Mekar Magelang, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya kami mengundang Ibu Tri Yulia Rizky Ananda selaku Ketua DPW Gapembi Sumatera Selatan. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya kami mengundang kepada Ibu Indri Kristiana Koa SPD Askrindo. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, kami mengundang kepada Ibu Isyana Bagus Oka selaku Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kami mohon untuk naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi. Silakan kepada Ibu Isyana Bagus Oka untuk berdiri nantinya di tengah-tengah para penerima apresiasi Women of Social Impact untuk melakukan sesi foto bersama. Memanggil perwakilan dari Mi Burung Dara untuk naik ke atas panggung untuk menerima apresiasi. Baik, kami persilakan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Baik.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian kepada Ibu Isyana Bagus Oka dan para penerima apresiasi, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik Diandra, begitu banyak ya kategori yang menerima penghargaan ataupun apresiasi pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, apresiasi kategori Women's Community for Social Impact. Dan penerima apresiasinya adalah Berawal dari kesuksesan kampanye Siapa Takut Jadi Ibu dan gerakan Strong Woman with Strong Support System, Prenagen selalu setia mendampingi para ibu di setiap fase motherhood journey. Salah satu komunitas Prenagen yaitu Momils Birth Club, menjadi ruang aman bagi ibu untuk berbagi, tumbuh bersama, dan menjadi support system bagi sesama ibu. Prenagen untuk anugerah terindah di muka bumi. Baik, langsung saja kita undang Momils Birth Club ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami turut mengundang Ibu Amelia Hidayat selaku Senior Brand Manager Prenagen untuk berdiri atau untuk naik ke atas panggung memberikan apresiasi. Terima kasih kepada Ibu Amelia dan penerima apresiasi, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, Diandra dan juga pemirsa, ini kategori ini juga mengapresiasi perempuan yang berperan nih dalam transformasi digital dan penguatan layanan konektivitas di sektor energi. Betul sekali Anita, melalui akselerasi digitalisasi dan sinergi lintas sektor, beliau menghadirkan inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Dan penerima apresiasi dengan kategori Women's in Innovation Technology adalah Vince Lumemba sebagai Direktur Pelayanan Teknologi Informasi PLN Icon Plus berperan aktif mendukung pengembangan layanan teknologi dan memperkuat sinergi hukum. Selain itu, memastikan implementasi digital berjalan baik. Baik, kami mohon untuk naik ke atas panggung kepada Ibu Vince Lumembang selaku Direktur Pelayanan Teknologi Informasi PLN Icon Plus. Dan kami juga turut mengundang selanjutnya kepada Ibu Nilu Puspa selaku Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia untuk turut bergabung ke atas panggung. Baik, kami persilahkan Ibu Nilu Puspa untuk memberikan trofi kepada penerima apresiasi. Kepada Ibu Nilu Puspa dan penerima apresiasi, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Diandra, kamu setuju banget gak sih kalau pendidikan itu merupakan salah satu kunci utama
dalam membuka peluang dan juga masa depan generasi muda Indonesia. Betul sekali Anita. Oleh karena itu, melalui komitmen tersebut, Le Mineral hadir dengan berbagai program beasiswa, mulai dari Le Mineral Future Champ hingga dukungan bagi anak. Baik, langsung saja ya Diandra dan juga pemirsa. Penerima apresiasi dengan kategori Women's in Education Improvement adalah Le Mineral tak hanya dikenal sebagai produk air mineral, tetapi juga hadir membawa manfaat nyata melalui sektor pendidikan. Dengan program beasiswa, diantaranya Le Mineral Future Champ. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari Le Mineral, kami mohon untuk naik ke atas panggung untuk menerima apresiasi. Sekali lagi kami mengundang perwakilan dari Le Mineral untuk bergabung bersama kami di atas panggung dan menerima apresiasi. Baik, kami kembali mengundang perwakilan dari Le Mineral untuk naik ke atas panggung. Dan berikutnya kami mohon kesediaannya kepada Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, untuk naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Diah Roro Esti dan penerima apresiasi, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, dan Diandra dan juga pemirsa, untuk selanjutnya kita masih akan memberikan sejumlah apresiasi kepada para perempuan hebat tentunya. Namun selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami yaitu Rosalyn Chiu yang akan memberikan sedikit informasi untuk Anda. Baik, terima kasih Anita dan juga Diandra. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua rekan saya yang luar biasa. Kita sudah menyaksikan begitu banyak sosok-sosok hebat yang kemudian tidak hanya konsisten menginspirasi tetapi juga selalu konsisten berkarya. Nah, kita masih akan lanjut dengan berbagai kategori lainnya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya aku mau minum dulu. Seger banget. Satu kali lagi ya. Bapak Ibu, haus ya? Haus ya? Makanya minumnya Le Minerale dong, yang ada manis-manisnya gitu. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk diva kita yang tampil begitu memukau pada malam hari ini. Luar biasa sekali, cantik sekali Mimi. Benar, karena tadi jujur ya, aku mau jujur, di belakang panggung itu tuh benar-benar merinding banget dengerin Mimi Kade nyanyi Mencintaimu. Galau ya, itu kan lagu evergreen semuanya, kayaknya bisa benar-benar. Karena ternyata nggak cuma kita doang, tadi kita ngelihat juga ibu-ibu wamen di sini terpukau banget ya sama Ibu Krisdayanti. Ikutan galau dan terpukau dengan penampilan
penampilan luar biasa dari Mimi KD yang luar biasa indah pada malam hari ini. Benar, tapi yang bikin amazed adalah salah satunya pasti kalian juga setuju bahwa suaranya Mimi KD ini konsisten ya. Dari dulu sampai sekarang itu benar-benar selalu amazed, benar Ibu-ibu? Terima kasih. Saya juga ingin menyapa selamat malam untuk ibu-ibu wali kota dan juga ibu-ibu bupati yang hadir dari seluruh Indonesia. Baik. Ibu Agustina dari Semarang, ada juga Ibu Ipuk Dani dari Banyuwangi. Oke, mungkin kita boleh geser ke sini dulu ya. Kita pengen tahu juga nih ya, pengen update kehidupannya Mimi KD yang sekarang udah dipanggil Gemi. Oh iya, Oma. Sekarang lagi sibuk apa Mimi? Latihan wushu sama ngomong cucu. Luar biasa loh ini, tidak hanya strong tapi feminin dan strong. Balance ya. Benar banget gitu. Jadi ini adalah salah satu sosok yang memang menginspirasi banget banyak wanita Indonesia di luar Betul sana. sekali. Dan ngomong-ngomong soal kesibukan Mimi KD ini adalah seorang perempuan yang mengambil berbagai peran sekaligus. Karena perempuan tidak harus memilih peran apa, hanya satu, tapi bisa berbagai peran sekaligus. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Baik. Dan tentunya, iya, tidak hanya sebagai penyanyi dan seorang diva, Mimi KD berprestasi di dunia internasional bidang olahraga. Bidang apa? Itu dia tadi disampaikan adalah bidang wushu ya. Ternyata Mimi KD selain jadi penyanyi juga jadi atlet wushu, keren banget, inspiratif sekali. Dan langsung saja karena itu kami akan memberikan penghargaan dalam kategori Woman in Advocacy kepada Krisdayanti. Terima kasih kepercayaannya, terima kasih. Krisdayanti tak hanya dikenal sebagai diva musik Indonesia, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk berkontribusi dalam pembangunan rumah ibadah sebagai bentuk kepedulian lintas komunitas. Pernah mendapat apresiasi dari pemerintah Malaysia atas perannya dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu HIV/AIDS, sekaligus konsisten menyuarakan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, langsung saja. Mas Iman. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, untuk memberikan trofi kepada Krisdayanti. Silakan untuk naik ke atas panggung. Selamat, kami persilakan Ibu Airin Umar. Mohon tetap tempat. Mungkin di sebelah saya sini boleh, Bu. Kami persilakan Ibu Airin Umar tetap di tempat, dan kami persilakan Ibu Krisdayanti untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih banyak. Ya, penghargaan ini saya terima dengan segala kerendahan hati dan bukan sebagai penghargaan untuk diri saya sendiri, untuk semua perempuan yang terus berjuang, untuk perempuan yang terus memberikan warna dalam kehidupannya. Dan apa yang sudah saya lakukan selama ini, baik itu di dalam dunia seni ataupun dalam bidang sosial politik, selalu saya maknai sebagai ruang untuk menyuarakan harapan, menyuarakan kesetaraan, dan juga ruang untuk tidak pernah takut untuk bermimpi dan belajar untuk keluar dari zona nyaman dan belajar hal-hal baru. Itu saja. Terima kasih. Baik. Ya, sekali lagi selamat Krisdayanti. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pulang. Terima kasih. Nyun sewu Ibu duluan. Monggo. Ya. Oke, baik Reni. Nah, ini dari apa yang kita simak malam ini terlihat jelas ya Reni ya, bahwa peran perempuan ini memiliki dampak yang sangat besar di berbagai sektor kehidupan. Ya betul, Fasila, dan berikutnya kita akan mengapresiasi sosok pemimpin perempuan yang mampu menghadirkan inovasi sekaligus memberikan perubahan nyata bagi masyarakat. Dan penerima apresiasi dengan kategori Woman in Business Leadership adalah sebagai Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Alexandra Askandar memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan bisnis perusahaan.
Dengan kepemimpinannya yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, ia menjadi representasi perempuan di dunia perbankan. Selvi Dewianti, Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian. Pemimpin yang mendorong pertumbuhan bisnis dan memperluas segmen pasar melalui Tring by Pegadaian dengan semangat untuk mengemaskan Indonesia. Sehingga menguatkan Pegadaian sebagai bullion bank pertama di tanah air. Eli Herlina, nasabah PNM Mekar Bandung, berhasil mengembangkan usaha rumahan dan membuka lapangan kerja untuk perempuan. Selain itu dengan produk coklat buatannya, ia berhasil membawa produk lokal ke pasar global. Joyce Leni Wantania, Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus, memiliki rekam jejak dalam pengembangan bisnis, pemasaran strategis, dan transformasi digital di sektor energi. Di bawah kepemimpinannya, PLN Icon Plus berhasil memperluas jangkauan layanan hingga berbagai wilayah di Indonesia. Dian Siswarini, Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Salah satu sosok perempuan yang mampu mendukung inklusi digital di Indonesia, membangun budaya kerja kolaboratif dan adaptif, sekaligus membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin di level tertinggi industri. Baik, langsung saja kita undang penerima apresiasi untuk para perempuan tangguh di kategori Women in Business Leadership. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ibu Alexandra Askandar selaku Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia atau yang mewakili. Baik, selanjutnya kita akan panggil dengan hormat Ibu Selvi Dewianti selaku Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian. Ya, kami juga mengundang Ibu Eli Herlina selaku nasabah PNM Mekar Bandung. Selanjutnya kita akan panggil Ibu Joyce Lani Wantania selaku Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Ibu Dian Siswarini selaku Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dengan hormat kami persilakan kembali kepada Iren Umar untuk memberikan apresiasi kepada para penerima. Baik, dipersilakan kepada Ibu Airin untuk berada di tengah untuk ambil foto bersama. Ya, terima kasih kepada Ibu Airin Umar dan selamat sekali lagi kepada para penerima apresiasi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kepada para penerima apresiasi kami mohon untuk kembali ke tempat lewat pintu belakang. Baik, kepada ibu-ibu penerima apresiasi, kami mohon untuk kembali dari panggung belakang, Ibu. Iya. Baik, silakan. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami akan mengumumkan kembali penerima apresiasi dengan kategori Women in Business Leadership adalah
Dian Ramatrianto sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Tanah Laut aktif mempromosikan kain sasirangan, anyaman purun, kopi, dan produk lokal lainnya. Sebagai bukti bahwa Tanah Laut memiliki pesona unik dan membanggakan. Dengan kepemimpinan yang inklusif, Elvira mengemban peran strategis dalam mendukung transformasi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta turut memberdaya ciptakan perempuan dan masyarakat luas. Dr. Geta M. Biomed berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai ahli estetika dan anti-aging. Mendirikan dan mengelola klinik Geta Estetika yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara. Salah satu pelopor klinik kecantikan dengan teknologi berstandar internasional. Aktif melakukan berbagai perawatan estetika canggih dengan Ultraformer MPT, Silverm X, dan Juve Look dari Korea Selatan. Erni Firmianti adalah pemimpin pemasaran dan industri kreatif serta Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia 2022-2026 yang mendorong pertumbuhan ekosistem periklanan di Jawa Tengah. Sebagai marketing communication, ia memberikan kontribusi besar dalam membangun creative strategy brand Luwak White Coffee. Ya baik, maka dari itu kami akan mengundang dengan hormat Ibu Haja Dian Ramatrianto selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya kami mengundang Ibu Elvira Lianita selaku Direktur PT HM Sampurna Tbk atau yang mewakili. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Berikutnya kami mengundang Dr. Geta M. Biomed AAA MUSA selaku founder Geta Estetika. Selanjutnya kami undang naik ke atas panggung Ibu Erni Firmianti selaku Direktur PT Kirana Jaya Kencana. Dan dengan hormat kami mengundang Ibu Diah Roro Esti selaku Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung untuk memberikan apresiasi. Persilahkan kepada Ibu Diah Roro Esti untuk berdiri di tengah-tengah para penerima untuk dapat berfoto bersama. Baik, terima kasih dan kami persilakan untuk Ibu Diah Roro untuk kembali ke tempat duduk. Sementara untuk para penerima apresiasi kami mohon untuk bisa kembali ke belakang panggung. Silakan Ibu Diah Roro untuk kembali ke tempat duduk. Silakan Ibu-ibu penerima apresiasi untuk ke belakang. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada para penerima apresiasi kita pada malam hari ini.
Dan Fazila, kategori selanjutnya adalah untuk mengapresiasi perempuan yang berperan dalam penguatan tata kelola dan layanan publik. Benar banget Reni, melalui kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif, para perempuan ini menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, langsung saja penerima apresiasi dengan kategori Women's in Public Policy adalah sebagai Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda memiliki peran strategis mendorong peningkatan kualitas layanan publik demi kesejahteraan masyarakat dan menjadi representasi perempuan dalam pemerintahan daerah dengan kontribusi nyata. Eva Dwiana sebagai Wali Kota Bandar Lampung diakui berhasil dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memiliki kebijakan unggulan yang diakui seperti pembebasan denda administrasi dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Badan Pusat Statistik melalui kepemimpinan Amalia Adininggar Widyasanti menghadirkan data akurat lewat sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional. Langkah ini memperkuat arah pembangunan dengan data berkualitas yang bermakna dan berdampak. Baik, langsung saja kami persilakan untuk naik ke atas panggung Ibu Hajah Ananda selaku Wakil Wali Kota Banjarmasin. Selanjutnya dengan hormat kami undang ke atas panggung Ibu Hajah Eva Dwiana SE selaku Wali Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kami mengundang Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik. Baik, dengan hormat kami mengundang Ibu Isyana Bagus Oka selaku Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan untuk memberikan apresiasi. Persilakan kepada Ibu Isyana Bagus Oka untuk berdiri di tengah-tengah para penerima apresiasi untuk dapat berfoto bersama. Baik, kami persilakan kepada Ibu Isyana Bagus Oka untuk kembali ke tempat duduk. Sementara untuk para penerima apresiasi kami mohon untuk kembali melewati belakang panggung. Baik, nah Reni, di era digital ini perempuan tuh tidak hanya jadi penikmat tetapi juga kreator yang menghadirkan inspirasi melalui konten yang bermakna. Betul sekali Zila, melalui ide, kreativitas dan pengaruh positif mereka mampu menjangkau luas dan membawa dampak bagi masyarakat. Baiklah, saatnya mengumumkan para nominasi untuk kategori Favorit Woman Content Creators. Nominasinya adalah Kategori Favorit Woman Content Creators. Ayu Ting Ting, Nikita Willy, Tasya Farasya, Natasha Rizky, Baik, hadirin dan juga pemirsa, sudah ada nama pemenang untuk kategori Favorite Woman Content Creators bersama kami ya. Benar. Kita akan ya. Betul, kami akan membuka bersama-sama untuk mengetahui pemenangnya.
Dan karena Ayu Ting Ting berhalangan hadir, jadi kami yang akan mewakilkan. Namun selanjutnya kita saksikan tayangan berikut. Hai, terima kasih buat iNews dan Women Inspiration Awards atas kepercayaannya. Saya Ayu Ting Ting merasa sangat terhormat menerima penghargaan Women Content Creator. Semoga karya yang saya bagikan dapat terus memberikan inspirasi kepada perempuan Indonesia. Sukses selalu untuk iNews. Terima kasih. Baik, selamat untuk Ayu Ting Ting ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para perempuan inspiratif yang telah menerima penghargaan dan apresiasi malam ini. Dan selanjutnya masih ada penerima apresiasi apa lagi, Zil? Ada dong, Reni. Nah, kali ini adalah sosok yang memimpin sebagai nahkoda kapal tanker dengan tanggung jawab besar atas keselamatan dan operasional. Dan sebagai pionir perempuan di dunia maritim, beliau ini membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan ini mampu hadir di sektor yang penuh tantangan. Dan selamat kami ucapkan kepada Kapten Agustin Nurul Fitriah SSIT MR MMTR yang mendapatkan penghargaan dari iNews Media Group dengan kategori Women of Inspiration. Dan kami mengundang Kapten Baik, kami mengundang Kapten Agustin Nurul Fitriah SSIT MR MMTR untuk naik ke atas panggung. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kapten Agustin yang telah menerima apresiasi ini, dan mungkin kita akan berbincang sedikit karena ini luar biasa. Seorang perempuan jadi kepala nahkoda kapal, tidak hanya kapal biasa, kapal tanker. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi untuk Kapten Agustin. Mungkin boleh diceritakan Kapten Agustin bagaimana akhirnya bisa menjadi nahkoda kapal tanker. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa berdiri di sini dan menerima penghargaan dari iNews. Terima kasih semuanya, terima kasih Indonesia, terima kasih wanita semua. Mungkin ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kapal tanker mungkin tidak sama dengan kapal lain karena safety-nya adalah safety first. Tulisannya udah jelas, safety first, dan itu menjadi tantangan terbesar buat saya, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak wanita-wanita lain menjadi kapten di kapal-kapal tanker maupun kapal-kapal barang dan kapal penumpang lainnya. Luar biasa banget ya. Keren banget. Benar, dan ini kan kebanyakan mayoritas awak kapalnya pasti laki-laki. Nah, bekerja di tengah pekerja yang mayoritas laki-laki, apa suka dukanya Kapten Agustin? Banyak ya. Tapi disitulah peran kita sebagai wanita, sebagai ibu, perwakilan dari ibu yang jauh di sana. Dan kapal benar-benar butuh sentuhan wanita. Karena tidak hanya wanita yang butuh kosmetik. The first auditor di atas kapal atau inspektor, pertama kali yang dilihat adalah kosmetik. Sama dengan kita, cantik itu karena kapal itu disebut dengan she. Sama dengan kita, she. Jadi kapal perlu sentuhan wanita memang, Mbak. Sama seperti rumah ya? Iya, benar sekali. Benar. Nah, tapi penasaran deh, selama menahkodai kapal tanker ini pernah lewat Selat Hormuz gak sih, Kev? Belum sih. Cuman jangan meremehkan selat-selat kita punya, karena selain ombak, gangguan dari internal maupun eksternal juga ada sih. Baik, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kapten Agustin dan selamat sekali lagi. Selanjutnya ada apa? Sepertinya rekan kita sudah bersiap-siap di tengah panggung ya. Benar, langsung aja kita sambut Rosalyn Chiu dan Diandra Mukni. Baik, terima kasih Reni dan Fazila. Selamat malam lagi nih pemirsa Ocha.
malam ini spesial sekali karena kita akan berbincang dengan perempuan-perempuan inspiratif kebanggaan Indonesia. Betul Diandra, tapi sebelumnya tunggu dulu. Bapak Ibu di sini ada yang suka nonton Rakyat Bersuara? Siapa nih? Boleh acung tangan. Banyak ya yang suka nonton Rakyat Bersuara. Tenang dulu, yang satu ini bukan Rakyat Bersuara tapi Perempuan Bersuara. Boleh dong tepuk tangan. Baik, langsung saja kita undang perempuan-perempuan kebanggaan kita. Ibu Niluh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Baik hadirin sekalian, dan berikutnya izinkan kami mengundang Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Selamat malam Ibu, silakan. Ibu cantik sekali songketnya. Baik, selanjutnya kami turut mengundang Ibu Isyana Bagus Oka selaku Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Baik, selamat datang Ibu Isyana, dan berikutnya izinkan kami juga mengundang Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat datang Ibu. Lengkap dengan kebaya janggan sama seperti saya ya Bu ya, kita sama pakai janggan juga. Baik, kita mulai nih Ocha ya. Saya mau pertama nanya ke Ibu Niluh. Ibu Niluh, sebagai seorang perempuan yang menjabat di kabinet, apa nih momen yang paling berkesan selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata? Boleh diceritakan sedikit nih Bu? Ya, yang paling berkesan saat ke lapangan, saat ke desa-desa wisata, ketemu dengan perempuan-perempuan di desa wisata yang menjadi penggerak sektor pariwisata luar biasa. Mulai dari mereka menjadi penggerak seni budaya di desa itu, mereka jadi penggerak UMKM di desa itu, pengelola desa wisata, pemandu wisata, perempuan yang luar biasa hebat. Bertemu mereka, mendengar cerita mereka itu membuat saya jadi terus semangat untuk mengemban tugas ini. Berarti memang perempuan-perempuan ini menjadi penggerak ya di desa-desa wisata yang Ibu datangi. Kira-kira di desa wisata di mana aja nih Bu yang sudah Ibu datangi? Ada, belum semuanya, kita punya 6.200 desa wisata seluruh Indonesia. Berapa yang sudah saya datangi seperti di Toba, kemudian di Bali sudah pasti, kemudian juga ada di Jawa Tengah, kemudian di Yogyakarta, Labuan Bajo. Semuanya ada satu benang merah yang saya temukan, yaitu perempuan ternyata punya peran yang begitu besar di sektor pariwisata. Dan kalau dari data juga 60% pekerja di sektor pariwisata itu adalah perempuan. Jadi 60%. Luar biasa. 60% ya, luar biasa sekali angkanya gitu. Baik, kalau dari sektor pariwisata sendiri, peran perempuan ini sangat besar begitu ya. Dari Kementerian Pariwisata sendiri langkah-langkahnya apa sih Bu untuk tetap menggerakkan roda pariwisata di daerah-daerah masing-masing? Ini kan belum banyak juga ya yang Ibu datangi, belum semua. Iya, kita terus mendampingi teman-teman di daerah, kan tidak hanya desa wisata ya, tetapi juga dengan pemerintah daerah, kita kolaborasi, kemudian juga dengan swasta, sektor swasta, seluruh ekosistem pariwisata kita terus dorong bagaimana agar kita bisa menciptakan pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas dan juga selalu berkelanjutan. Karena tidak ada hal yang lebih penting daripada menghadirkan pengalaman yang berkualitas kepada wisatawan dan juga membuat pariwisata Indonesia semakin berkelanjutan. Karena ketika pariwisata itu berkualitas, pariwisata itu berkelanjutan, tentu itu akan memberikan dampak ekonomi yang panjang bagi masyarakat Indonesia, bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, jadinya kuncinya adalah untuk mewujudkan satu pariwisata yang berkelanjutan. Baik, luar biasa sekali Ibu Niluh, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia.
Baik, terima kasih Bu Nilo. Kita bergeser sedikit ke Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Semoga kabarnya selalu bahagia dan optimis. Bu Airin nih mau ngobrol-ngobrol dikit. Kalau bicara mengenai ekonomi kreatif, selalu identik dengan value, kreativitas dan juga identitas ya Bu ya. Yang justru seringkali lahir dari perspektif perempuan. Nah, kita tahu banyak perempuan yang memiliki ide, kemudian kreativitas, tapi seringkali terhambatnya justru oleh akses atau mungkin rasa percaya diri. Nah, bagaimana kemudian apa yang perlu kita benahi atau maksimalkan dari ekosistem kita nih, Bu Airin? Saya rasa sih saling mendukung ya. Dan kita sudah melihat itu dari sektor games, industri games, di mana teman-teman yang dari industri games itu, Indonesia itu e-sports world championship kita, itu yang cewek-cewek itu juara 1 loh di Saudi. Wow. Jadi sesuatu yang luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman banyak yang merasakan kalau di dunia games, dunia kreatif, dunia teknologi itu identik dengan kaum laki-laki. Tapi di dunia kreatif sebenarnya sangat identik dengan kaum perempuan. Dan satu hal adalah ini dikarenakan industri kreatif ini tidak memandang perempuan atau laki-laki, yang penting bisa berkreasi dan mau berkreasi itu pasti ada lapangannya. Dan buat para perempuan yang di luar sana, satu saja tipsnya, bukan hanya percaya diri tapi juga harus bergandeng tangan, bareng-bareng kita step into the light dan shine. Luar biasa, percaya diri dan terus bersinar bahkan di industri yang memang didominasi oleh laki-laki ya Bu ya, perempuan bisa tetap jadi leader. Oke, silakan Diandra. Baik, saya akan beralih ke Ibu Diah Roro Esti. Saya dari tadi salfok nih sama songket. Ini songket mana Bu? Palembang, baik. Nah, saya mau tanya Ibu, tadi kan juga sempat disinggung nih soal perempuan yang bekerja di pekerjaan yang di bidang didominasi oleh laki-laki begitu. Menurut Ibu sendiri nih, tantangan terbesar bagi perempuan-perempuan Indonesia, khususnya bagi women who works in male dominated fields gitu, bagaimana? Tantangan, tentu banyak sekali ya, dalam arti kata kita sebagai, kalau misalnya di ranah politik sebagai minoritas, terkadang di sektor-sektor lain juga sebagai minoritas. Tapi kembali lagi bahwa apapun yang kita kerjakan tergantung kita. Bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat begitu. Jadi dengan amanah yang telah diberikan tentunya kepada kami semua di sini para perempuan wakil menteri gitu ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, kita semua mempunyai misi. Jadi kalau misalnya di Kementerian Perdagangan dan relevansinya terhadap perempuan adalah ternyata 64,5% dari pelaku usaha UMKM adalah perempuan. Dan we contribute so much terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Dan tadi saya senang sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nilo gitu, bahwasanya setiap kali kita turun ke lapangan bertemu bersapa dengan masyarakat yang ada di daerah, khususnya para pelaku usaha UMKM, kita bisa melihat cerita di balik produk-produk yang mereka sajikan begitu. Jadi dari situlah kita betul-betul bisa memaknai, merasakan bahwa di balik figur bahwa ternyata mayoritas adalah perempuan pelaku usahanya, tapi di balik semua itu ada kerja keras yang tentunya harus mereka lakukan. Ada stigma-stigma yang mungkin mereka harus, they have to break the stigma begitu, dan mereka harus bekerja keras. Dan banyak sekali contoh-contoh sehingga kalau kami di Kementerian Perdagangan kita bantu fasilitasi untuk pemasarannya dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya, dengan perwakilan kita ada di 33 negara atas perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center. Kita selalu membantu mensosialisasikan ke masyarakat, ke perempuan-perempuan hebat di luar sana bahwa pemerintah itu hadir untuk membantu. Dan terkadang sebagian yang tidak tahu, dengan kita turun ke lapangan mereka menjadi tahu dan mereka menjadi merasa tidak sendiri dalam perjuangannya. Jadi dampak-dampak itulah yang membuat saya secara individu dengan amanah yang diberikan saat ini lebih semangat gitu dalam menjalankan tugas-tugas saya dalam kesehariannya. Luar biasa, ini 64,5% pelaku UMKM ini merupakan perempuan. Jadi yang menggerakkan roda ekonomi nasional di level UMKM ini perempuan semua ya Bu ya?
Baik, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk perempuan Indonesia. Oke, Diandra hadirin dan juga pemirsa sekalian, tentunya kita punya narasumber yang spesial juga. Bersama saya di sebelah ada Ibu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia. Ibu, kalau kita bicara mengenai perubahan, semua perubahan baik kecil ataupun besar, semuanya dimulai dari hal yang kecil, yaitu keluarga ya Bu ya. Dan disinilah peran perempuan kemudian menjadi sangat penting, bukan hanya untuk rumah tangga, tapi juga punya peran untuk membangun masa depan bangsa. Nah, kalau bicara mengenai potensi bonus demografi, tentunya kualitas keluarga punya peranan yang penting ya Bu ya. Peran perempuan Ibu lihat seperti apa sih Bu memastikan generasi ini benar-benar siap menyongsong masa depan yang lebih baik? Ya, betul sekali, saat ini Indonesia kan tengah memasuki masa bonus demografi di mana penduduk usia produktif lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Nah, ini juga sebetulnya yang disadari oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan untuk kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini, kalau infrastruktur sudah kita perbaiki, maka pembangunan manusia menjadi sangat penting. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui visi misinya di Astacita keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dari berbagai hal yang perlu ditingkatkan di Astacita keempat itu juga digarisbawahi peran perempuan di sini juga ada di situ. Dan kalau tadi disampaikan bahwa saat ini kalau kita mau membangun bangsa tentu saja harus dimulai dari unit yang terkecil yaitu keluarga. Oleh karena itu juga ini disadari betul dan merupakan komitmen dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga ada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dibentuk pada Oktober 2024 lalu, dari sebelumnya merupakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Ini komitmen nyata bahwa peran keluarga, bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi mencapai Indonesia Emas 2045 harus benar-benar dimulai dari unit yang terkecil yaitu keluarga. Peran perempuan tentu saja sangat besar. Kita lihat bagaimana peran ibu di rumah bisa melakukan berbagai fungsi yang luar biasa, mulai dari seorang dokter pada saat sakit, menjadi guru yang mengajarkan anak-anak, kemudian menjadi akuntan juga. Berbagai peran harus bisa dilakukan oleh seorang ibu di rumah, dengan pada saat yang bersamaan kadang-kadang ibu-ibu juga perlu bisa memilih juga atas apa yang memang menjadi keinginannya, memilih untuk bekerja ataupun menjadi ibu rumah tangga. Jadi kita tidak memperdebatkan apakah seorang ibu harus ada di rumah atau seorang ibu harus berkarir. Ini tentu saja yang penting adalah bagaimana seorang perempuan bisa menentukan pilihannya sendiri, dan seorang ibu tetap menjalankan tugasnya mendidik anak-anak, menjalankan pola pengasuhan. Karena pola pengasuhan ini adalah juga menjadi salah satu yang perlu dilakukan edukasi-edukasi, karena dunia ini kan terus bergerak, cara kita berkomunikasi juga terus bergerak. Ada begitu banyak tantangan, tapi kalau seorang tua mau terus belajar, mau terus meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan yang terjadi, tentu saja ini akan sangat bisa membantu sejak dari unit terkecil yaitu keluarga. Dan kalau kita lihat juga sendiri bahwa saat ini program-program dari kementerian juga begitu besar, karena kita melakukannya dengan pendekatan siklus hidup. Siklus hidup sejak dari anak masih dalam kandungan pada saat ibu hamil, kemudian pada saat balita, remaja, dan juga nantinya pada saat menjadi lansia. Karena kalau kita tahu ibu hamil, kita ada program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Pada saat yang sama juga kami diberikan amanah untuk mendistribusikan MBG 3B untuk bumil, busui, dan balita non PAUD. Ini dilakukan terus sebagai upaya salah satunya untuk pencegahan stunting. Kemudian untuk remaja juga, kita lihat remaja-remaja perempuan ini kan perlu kita dorong terus. Dan pada saat yang sama kita tahu bahwa saat ini remaja-remaja juga punya tantangan, apalagi kesehatan mental. Oleh karena itu kita punya program yang namanya Bina Keluarga Remaja, kemudian Pusat Informasi dan Konseling Remaja, supaya sesama remaja ini dapat memberikan konseling satu sama lain, dapat bercerita satu sama lain, dan bisa mencari solusi di atas permasalahan-permasalahan. Sementara pada saat lansia, kita juga harus tahu bahwa saat ini penduduk usia lansia persentasenya terus bertambah. Angka harapan hidup juga sudah mencapai 74 tahun. Tapi ini juga kita harus pastikan betul bahwa lansia bisa berdaya, karena kalau kita bicara tentang bonus demografi, sebenarnya ada satu hal lagi yang sangat penting yang dinamakan dengan
second bonus demografi. Second bonus demografi ini adalah pada saat lansia pada masa sudah tidak usia produktif tapi masih tetap berdaya, bisa produktif juga sehingga second bonus demografi itu bisa dapat tercapai. Wow, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Isyana. Ada banyak insights yang kita dapatkan, tapi tadi salah satu yang kemudian saya sangat pelajari adalah membangun bangsa tidak selalu harus bicara hal besar ya Bu ya. Tapi mulai dari keluarga, dan di balik kualitas keluarga yang utuh, yang baik, ada sosok perempuan, ada sosok ibu yang bahagia, yang berdaya, yang selalu mendampingi keluarga dan anak-anaknya dengan penuh kehangatan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita yang luar biasa Bapak Ibu. Dari pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, dan juga keluarga. Kita melihat ada satu benang merah yang sama, perempuan bukan hanya bagian dari pembangunan, tapi adalah penggerak utama perubahan. Dan yang mungkin paling indah malam hari ini adalah bahwa perubahan itu tidak selalu dimulai dari langkah besar, tapi keberanian untuk memulai. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah berbagi perspektif bersama dengan kita. Baik, selanjutnya ibu-ibu kita jangan beranjak dulu. Setelah ini akan ada penyerahan cindera mata kepada 4 perempuan hebat kita malam hari ini. Kami mengundang Bapak Khairil Alam selaku Programming Director iNews Media Group untuk memberikan cindera mata kepada keempat Ibu Wakil Menteri. Ibu, kami mohon untuk berdiri. Selanjutnya kami meminta Bapak Khairil Alam untuk berdiri di tengah, Bapak, untuk berfoto bersama, mohon izin. Baik, tim dokumentasi kami persilakan untuk mengabadikan momen ini. Baik, kami mengundang pemimpin redaksi iNews, Mas Aiman Wicaksono, untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Luar biasa loh ini Diandra, 2 pria hebat diapit wanita-wanita cantik. Luar biasa. Baik, kita berikan ke dalam foto bersama. Teman-teman dokumentasi silakan. Baik, terima kasih kepada 4 Ibu Wakil Menteri kita. Boleh kita berikan yang hebat-hebat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Pemirsa, kita masih punya keseruan lainnya, tapi tentunya jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Women's Inspiration Awards 2026. Ya pemirsa, kita telah sampai di penghujung Women's Inspiration Awards 2026. Terima kasih telah bersama dengan kami malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh perempuan inspiratif yang sudah menerima penghargaan. Pastinya semoga terus berkarya dan terus konsisten menginspirasi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat pada rangkaian acara malam hari ini.